you are amazing, God. We believe that you are wonderful, God. Wonderful Father. You never leave us alone. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami percaya ada kuasa-Mu, ada mujizat-Mu terjadi pada siang hari ini. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. We wanna come to worship You. We believe that Your power in this place, Your miracle in this place, Your Holy Spirit in this place, Your presence in this place, and we wanna feel Your presence this afternoon, Jesus. We wanna feel Your presence, Holy Spirit. Come and touch us. Come and touch every one of us, Jesus. Kita sembah Engkau Tuhan, karena Engkau sangat baik bagi setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, oh Yesus.
Saudara, hari ini sebenarnya spesial sekali karena temanya praise and worship gitu. Jadi kita hari ini mau belajar lebih lagi untuk memuji menyembah Tuhan gitu ya. Karena ada kuasa dalam pujian dan penyembahan, tidak hanya dalam doa. Karena ketika kita katanya cuma bernyanyi, tetapi adalah doa dari saudara juga, adalah suara hati saudara juga gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau naik ke satu pujian ini ya. sungguh-sungguh lagi mengandalkan Yesus dalam hidup saudara. Dibutuhkan kerendahan hati saudara untuk mengikuti Yesus. Lepaskan semua egomu, lepaskan semua harga diri yang saudara punya untuk Yesus.
dengan kita ikut Yesus. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan bukan rancangan yang kebetulan. Tapi saudara percaya Yesus, Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup saudara. Meskipun saudara tidak dapat melihat jalan di depan saudara yang sekarang saudara jalani, tapi saudara percaya dengan iman bahwa ada satu mahkota kehidupan di depan saudara yang nanti saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Jadikan itu sebagai tujuan hidup saudara sampai akhir hidup saudara. Saudara mau mengikut Yesus, saudara mau percaya dengan Yesus. Mari bawa sebelahmu kepadanya. Bawa sebelahmu kepadanya. Katakan, Tuhan, aku mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Engkau, Tuhan. Ini aku, Tuhan, ini kami, Tuhan. Lihat kami anak-anak-Mu, Bapa. Betapa kami rindu, Tuhan, dengan rendah hati datang kepadamu.
Mari sama-sama katakan ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali katakan ku bersyukur. Hallelujah, we give you praise, Jesus. Jesus, alami hadirat Tuhan pagi ini. Dia menjamah setiap kita pagi ini. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan dan berikan kemenangan pagi ini. Segarkan kami Tuhan. Lepasan terjadi di tempat ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Glory, hallelujah.
We offer up all praise and glory to you, Jesus. Berikan suara bagi kita paling teriak. Haleluya. Jesus. Saat Engkau berdiri Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, we see the glory of God in this place. We bring our heart, Jesus, to the house of the Lord. We offer up our praise and worship to our King, the King of Kings, Lord of all lords. We glorify your mighty name, Jesus. We glorify your mighty name, Jesus, the name of all the names. The names that can heal us, the name that can defeat every kind of evil spirits, the glorious name of Jesus. Rasakan zaman Tuhan bagi kami, rasakan zaman Tuhan bagi kami. Dia mau angkat setiap burden kita, is ready to lift any kind of burden from our life. Bagi anak domba, katakan sama-sama mulia, 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 bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan akan memerintah selamanya atas semuanya. Atas semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kau berbicara buat kami,
Urapanmu turun kata setiap kami Bapa. Biarpun firman mungkin tidak lama disampaikan, tapi kami mau Rohmu bekerja dari setiap kata-kata yang disampaikan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar pagi hari ini. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam nama Yesus. Orang yang mau diberkati firman sama-sama katakan amin. Kita salam bagi Tuhan. Bilang katakan itu Bapak Ibu. Surga itu isinya pujian penyembahan. Yang percaya bilang amin. Kalau kita di bumi nggak biasa menyembah Tuhan, nggak biasa memuji menyembah Dia, di surga nggak akan terasa. Bilang sama saya, kalau kita nggak biasa memuji menyembah Tuhan, di surga tidak akan apa? Tidak akan kerasa gitu. Tahu nggak Bapak Ibu? Kita ini didesain oleh Tuhan menjadi umat pemuji, umat penyembah. Amin. Jadi potongan kita ini, desain kita ini adalah sebagai umat apa? Pemuji, umat penyembah. Orang kalau didesain menjadi sesuatu tapi enggak dijalani, maka tidak akan bisa bertumbuh. Contoh, ikan hidupnya di mana? Di air, ya kan? Ikan itu didesain memang untuk water gitu, ya kan? Tapi kalau ikan ditaruh di daratan, ikan itu tidak akan bisa pernah berkembang berbiak-biak, tapi akhirnya apa, Ma? Orang Kristen akan mati kalau tidak akan hidup dalam pujian penyembahan. Imannya pasti mati, rohaninya pasti mati kalau tidak hidup dalam apa? Pujian penyembahan. Burung diciptakan untuk apa? Bilang gini, tangannya digerakkan. Ya, persis kayak monyet. Ya kan? Burung diciptakan untuk terbang. Tapi kalau sayapnya digunting, burung tidak bisa terbang. Setuju? Kalau kita diciptakan Tuhan sebagai umat pemuji penyembah, apa Ibu harus ngerti bahwa kita itu setiap hari harus hidup dalam pujian penyembahan. Siapa yang mau mengalami kuasa Tuhan, coba lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kuasa Tuhan tidak akan nampak dalam hidup kita ini kalau kita nggak mau hidup dalam pujian penyembahan. Yang setuju bilang amin. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya besuk Mega ke rumah satu keluarga, itu seorang bapak itu pakai tongkat, pakai kaki 3, jalan, nggak bisa jalan dan mesti pakai itu dengan tompakan seperti itu, ya kan? Selama ini dia udah melupakan Tuhan dan nggak pernah kenal Tuhan. Pokoknya dia sibuk dengan pekerjaan, dia nggak pernah mau dengan Tuhan, nggak bisa jalan pokoknya. Waktu kami datang di sana, kami injili dia, kami doakan dia. Ternyata apa Bapak Ibu? Tidak cukup cuma didoakan saja. Karena orang yang habis didoakan, disuruh jalan, dia tidak confident, dia nggak berani jalan. Tapi apa yang kita lakukan? Bapak berdiri, coba jalan, nggak bisa, nggak mau jalan. Saya rasa Ibu Koni tempat dia itu tahu yang saya maksud, papanya bisa, ya kan? Ini ada buktinya, Bu Koni itu tahu orangnya nggak bisa jalan. Kita tanya Pak Heri sama Bu Koni, nggak bisa jalan, pakai tongkat. Lalu kami bilang, Bapak jalan, bapaknya nggak mau jalan. Yang kami lakukan apa? Dia mikul pegang gitar, kami mulai menyanyi, kami mulai memuji Tuhan, ya kan? Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan saya, kamu menyanyi begitu, ayo Pak jalan. Saya pegang tangan, jalan. Begitu pujian penyembahan dinaikkan, dinyanyikan, diagungkan, dipujikan. Tiba-tiba Bapak itu punya satu confident, punya keyakinan bahwa Tuhan bisa buat dia jalan. Begitu dia confident, dia coba jalan pertama seperti robot,
takut jatuh kan? Karena nggak pakai tongkat lagi. Saya bilang lepaskan tongkatnya. Saya jujur bilang, saya juga ngeri Bapak Ibu. Kalau disuruh lepas tongkat, terus sampai dia jatuh, ya toh, kejeduk kepalanya, stroke, cemar nama saya, pendeta sesat, iya kan? Gara-gara dia, bapak saya stroke. Tapi di tengah-tengah saya juga mulai gelang-gelang, saya menyanyi, memuji Tuhan. Kita dijalankan, kita nyanyi terus, kita memuji Tuhan. Begitu kita menyanyi memuji Tuhan, kita udah hilang segala keraguan-keraguan. Karena itu pelan-pelan jalan, akhirnya muter-muter di rumahnya, muter-muter gak mau berhenti jalan-jalan terus. Kenapa? Tuhan sembuhkan dia. Amen. Rupanya begitu kita memuji menyembah Tuhan itu ada satu kekuatan keyakinan. Tadi memuji Tuhan sampai siapa yang nggak sampai coba lambaikan tanganmu? Oke. Saya minta memuji lagi. Kita nyanyi lagi hari ini kan khotbah saya nggak banyak memuji menyembah Tuhan supaya saya dari ibadah ini yang belum dapat kerjaan, belum dari ibadah ini dapat kerjaan. Amin. Yang belum dapat jodoh, nyanyi aja sama Tuhan hari ini. Amin. Nanti orang kalau menyanyi itu mukanya cemerlang, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Siap puji Tuhan. Saya yakin pagi hari ini Tuhan akan lakukan sesuatu untuk kita. Banyak menyanyi, banyak memuji. Mari kita beri Tuhan. Hormati Tuhan hari ini. Begitu Tuhan dihormati, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan, Dia akan duduk dalam pujian kita. Dan Dia selalu terima kasih. Kalau berdiri silakan. Berdiri silakan. Alami kesejukan, keteduhan, kenikmatan dalam hidup. Angkat suara. We love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Katakan sama-sama glorify. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Sama-sama katakan Father. We love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Segenap hati sama-sama bilang. Glorify thy name.
Bapa. Terima kasih Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan bersama-sama mengalami kuasa Tuhan turun ke tengah kami. Lepaskan kuasa itu Tuhan. Lepaskan kuasa turun ke tengah kami Tuhan. Lihat Tuhan setiap mereka yang meminta sesuatu dari Tuhan pagi hari ini. Kau berjanji ketika kami menyembah memuji Engkau, Kau hadir. Berbicara buat kami, ajar kami betapa pentingnya kami memuji menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Silakan duduk. Karena saya kepingin waktunya cepat selesai, jadi saya bantu dengan PowerPoint. Bapak Ibu bisa lihat langsung ya, jadi poin-poinnya dalam bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu nanti saya akan bicara dalam bahasa Indonesia. Kita akan pertama lihat ada kuasa dalam pujian penyembahan. Katakan sama-sama saya, ada apa? Kuasa dalam pujian penyembahan. Yang pertama, perhatikan ini, apa yang terjadi ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan. Bilang sama saya, kuasa iblis dihancurkan. Sama-sama bilang sama saya, apa? Kuasa iblis dihancurkan. Jadi kalau ketika kita menyembah memuji Tuhan Bapak Ibu, kuasa iblis dilumpuhkan, dihancurkan. Terus lalu, kalau kita secara manusia menghadapi iblis kita kalah. Tapi ketika kita manusia biasanya menyembah, memuji Tuhan, kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita, iblis dihancurkan. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya melayani di sebuah kota Tuban. Tuban itu dikenal tempat penyembahan berhala. Tahu kan ya? Jadi Tuban itu ada satu tempat di mana orang-orang menyembah itu setiap tahun, setiap waktu di sana gitu. Jadi ada tempat penyembahan berhala Tuban itu. Nah satu kali ketika saya melayani di sebuah gereja, ibu pendetanya bilang sama saya begini, Johan duduk di luar. Jadi di luar itu ada kayak dekat posisinya itu ada kamar khusus gitu di sana. Jadi saya tidak tinggal di rumahnya dia, tapi saya ditaruh di luar pelataran rumah itu ada satu rumah laki kecil gitu. Saya tinggal di situ. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika malam hari ketika saya akan tidur, saya lagi berdoa, tiba-tiba itu serangan iblis mulai datang. Jadi saya seperti dicekik dan saya nggak bisa napas baik begitu. Dan dia serangannya itu dahsyat banget. Ditengking tetap di situ. Lalu apa terjadi? Saya ambil kesempatan, saya ingat kalau umat Tuhan itu memuji menyembah Tuhan, kuasa Tuhan hadir banget dan hadirat Tuhan kuat menguasai ruangan itu. Saya menyembah, saya menyanyi, saya memuji menyembah. Dia bilang, saya berkesedih di Tuban waktu itu. Saya menyembah, memuji Tuhan sendirian, menyembah terus.
Apa yang terjadi? Itu peperangan secara rohani itu terasa banget, ya kan? Serangan demi serangan terjadi. Tetapi tahu nggak Bapak Ibu? Ketika kita menyembah Tuhan, kuasa Tuhan ternyata lebih dahsyat dari segala kekuasaan yang lain. Amin. Jika Roh Allah ada dalam diriku, siapa yang dapat apa? Perlawanan. Amin. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, kuasa iblis yang sering mengganggu dalam pikiran perasaan itu bisa dikalahkan. Amin. Hari ini saya encourage Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita harus sadar. Yang pertama, kuasa iblis dihancurkan. Saul itu dikuasai roh jahat. Roh Tuhan gak ada lagi dalam diri Saul. Dan setan menguasai Saul. Dan terjadi apa? Daud cuma pegang kecapi. Kecapi itu kurang lebih seperti gitar. Dia main gitarnya. Dia menyembah Tuhan dengan gitarnya. Gak pakai tumbang tangan. Karena itu raja. Masa raja mau punya kepalanya? Ya kan? Pegang gitar aja dia memuji, dia menyembah. Kuasa Tuhan terjadi. Alkitab berkata, maka roh jahat itu mundur dari Saul. Amin. Nah, saya percaya kalau hari ini kita menyembah kuasa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Yang percaya bilang amin. Yang kedua Bapak Ibu, kuasa pujian itu apa? Ketika menyembah, menyembah Tuhan. Yang kedua, segala belenggu itu dipatahkan. Amin. Ada orang terbelenggu dengan narkoba, terbelenggu dengan hutang. Hutang itu membelenggu. Kutuk itu membelenggu. Sehingga kalau kutuk membelenggu seseorang, buat apa aja gagal terus. Tapi tahu nggak Bapak ya? Ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, segala belenggu itu, belenggu penyakit, ada orang itu sakit-sakitan terus. Obat itu tidak ada berhentinya. Saya pernah melayani orang Madura, Bapak Ibu. Obatnya satu kantongan plastik, bayangkan segini loh. Jadi naik kapal kemana-mana pegangannya itu obat itu. Gak tahu obat apa aja, obatnya banyak. Satu kantongan plastik. Dan orang Madura itu fanatiknya luar biasa dengan agama yang dia percaya. Sangat fanatik. Yang saya lakukan, saya ngajak dia berdoa, ajak saya menyanyi memuji Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu? Ketika dia buka hati terima Yesus, tujuan penyembahan itu jadi buka kepala dia, buka hatinya. Dia buka hati buat Yesus. Obat yang segini di satu kantong itu sudah nggak ada gunanya lagi. Kenapa dia bilang, Pak, aku rasa segar hari ini. Tuhan sembuhkan aku. Yang bilang amin. Jadi belenggu dipatahkan. Bilang sama saya, Pak, belenggu dipatahkan hari ini. Sebelum kita pulang, belenggu apa? Kalau kita memuji menyembah Tuhan, belenggumu akan dipatahkan. Rantai-rantai itu akan diputuskan oleh Tuhan hari ini. Sehingga pulang dari hari ini kita akan menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Setuju bilang amin? Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kasih Tuhan. Bilang dari Tuhan kok dahsyat. Bilang dari Tuhan kok dahsyat. Amin. Yang ketiga, sorrow turns into joy. Tuhan bilang apa? Duka citamu diganti apa? Banyak orang bilang itu beda sih loh. Beda sih banyak. Dia peyek, karena menjual peyek dia banyak. Wih, peyek recehan. Ini yang gede ya bisa. Dia ngerti juga ya, ini gede ya. Ada orang kalau duka cita katanya begini, terus ketawa gitu. Jadi orang bilang gini, katanya bisa buat ketawa. Susah nggak? Susah. Kalau dikasih itu susah. Ambilin Bu. Tadi ngomong sama dia dulu. Orang bilang ini dengan sukacita. Tapi dengar, saya mau kasih tahu ya, Pak Heri temannya banyak orang kaya. Tapi ternyata jawabannya, ini nggak bisa bikin sukacita. Ini justru seringkali bikin keluarga pecah. Gara-gara ini kakak adik pecah. Gara-gara ini suami nggak pulang. Jadi banyak. Ya kan? Jadi ini nggak datang kenapa? Nah, Alkitab bilang, kalau kau memuji menyembah Tuhan, duka cita diganti sukacita. Duka cita diganti sukacita. Bapak Ibu kalau melihat saya saat ini
bisa sukacita. Bukan berarti saya nggak dapat umur. Saya tuh berat. Ketika saya berumur, saya minta Tuhan. Semalam saya doa, Tuhan kasihlah sukacita. Nggak lucu saya ini kalau saya dengar jemaat dalam keadaan tak mewah. Kita jadi berkat. Tapi ketika menyembah memuji Tuhan, Tuhan bilang, aku ganti sukacitamu dengan apa? Sekali lagi bilang, duka cita diganti sukacita. Yang keempat, apa yang terjadi kita memuji menyembah Tuhan? Yang keempat, Tuhan bilang sama saya, Tuhan peran ganti saya. Oh cuma Islam ya? Bilang sama-sama saya, kalau kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan peran ganti saya atau ganti kita, boleh. Jadi kalau kita berat ada peperangan, Tuhan bilang, Yosafat itu lagi perang melawan bangsa yang sangat kuat, pasukannya kuat, artilerinya kuat. Tapi ketika Yosafat bilang gini sama orang Israel, kamu nggak usah pusing, nggak usah perang, sekarang datang ke medan peperangan, cuma menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mungkin mereka pergi ke medan peperangan itu bukan bawa pedang, mau perang bawanya apa? Gitar. Perang bawa apa? Tamborin. Perang bawa apa? Itu kecapi. Musuhnya emang kita mau ada acara dangdutan, ya kan? Tentaranya pasti bingung dong. Kamu perang kok bawanya bukan pedang, bawanya alat musik. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, Alkitab bilang Tuhan mengadakan pertempuran dan Tuhan akan tunggu musuh. Habis Bapak Ibu. Saya percaya tuh. Kadang kita nggak mampu menghadapi battle kita, battlefield kita. Tapi Tuhan kalau kita sembah Dia, kita puji Tuhan, Tuhan itu akan bergerak buat kita dan Dia akan perang ganti kita. Amin. Yang kelima, apa yang terjadi ketika kita memuji menyembah Tuhan? Nomor 5, Dia akan menarik banyak orang datang kepada Dia. Berarti gereja kalau perlu pujian penyembahan, kita nggak usah pusing-pusing, jiwa itu ditarik untuk datang. Saya kepingin gereja ke Bali banyak pujian penyembahan. Setuju? Jangan bilang gini, oh ya ke gereja PIC itu ya pujian penyembahan yang ikut pujian penyembahan itu duduk, diri, berdiri terus. Memangnya kita jemuran disuruh berdiri terus? Ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel pulang nggak dapat berkat. Betul. Gereja harus banyak pujian penyembahan. Bukan karena khotbahnya, benar. Saya sudah belajar banyak. Percuma. Bukan karena pastor singkat saya sudah mereka khotbah terus orang berubah. Enggak. Yang mengubah kita itu Tuhan. Amin. Dan Tuhan itu hadir ketika kita banyak memuji menyembah Tuhan. Di tempat ini akan jadi luar biasa ketika Dia dipuji, disembah dan Tuhan hadir. Amin. Kehadiran Tuhan mengubah kita. Amin. Nah, Tuhan bilang pujian penyembahan itu akan menarik banyak orang datang kepada kita. Amin. Ada orang kadang-kadang anaknya minggat pergi, ya kan? Tahu nggak? Anaknya minggat pulang, nggak pulang udah minggat. Kalau mamanya mau nyembah, memuji, menyembah. Ternyata apa? Ayat itu terjadi. Ketika aku disembah, aku akan tarik orang pulang. Anaknya minggat ditarik pulang. Amin. Orang yang nanti sudah menjauh ditarik pulang. Dengan pujian penyembahan. Yang setuju bilang amin? Itu kuasa pujian penyembahan. Nah, bisa mengerti sekarang? Saya harap kita kalau memuji menyembah Tuhan itu dengan segenap hati kita. Nah, terus yang terakhir, Bapak Ibu melihat kan, kadang-kadang kalau orang menyembah angkat-angkat tangan, ya kan? Pastor J kadang kalau lagi menyembah gimana? Biasanya ini, ya kan? Ya kan? Betul tidak? Terus cikuan. Ada orang memang parameternya lincah. Begini, Pak. Ada yang kayak gitu. Dibutuh sama dia. Yang kayak gini anti kolesterol. Kadang-kadang nggak ada. Kadang-kadang gerak kolesterol. Senang di sini. Sudah. Silakan dulu. Pulang kolesterol hilang. Pulang nggak ada apa kolesterol. Nah, saya mau sampaikan terakhir sekarang.
ekspresinya dalam pujian penyembahan Bapa. Ya, saya mau sampaikan terakhir. Pujian penyembahan ekspresinya. Yang pertama ada kata yada. Bilang sama siapa? Yada. Gak usah siapa, nggak apa-apa. Ada orang ya tahu nama suaminya jadi apa? Repot itu nama suami nggak apa? Nah ini namanya yada. Yada itu lifting up of hands. Ya. Jadi seperti gini. Bola itu di tangan kita bolak-balik begini. Nah, itu angkat tangan. Tadi kan diajar lagu nyanyian oleh pemain pujian. Angkat tangan, gitu kan? Iya kan? Gerakan kakimu kan? Sebenarnya baik gitu. Nanti habis ini biar Mira sama itu timnya sama Judit nyanyian lagi. Gerakan kakinya, tangannya, iya kan? Lincah sehat. Jadi apa pertama? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Ada orang kadang lu ya, heran saya. Di gereja itu, angkat tangan kok sulit banget ya. Tapi kalau aerobik kok bisa? Lincah di luar, di gereja jadi orang pendiam. Hari ini bisa angkat tangan. Oke, angkat tangan itu arti tandanya apa Bapak Ibu? Ini tanda apa? Tanda bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada orang kalau terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kayak gitu. Itu artinya yada. Ya. Dan Tuhan lihat, oh ini bersyukurnya luar biasa, ya makasih Tuhan, makasih Tuhan. Ya. Nah yang kedua, namanya tauda. Tauda itu begini. Seperti orang over something kepada Tuhan, kita over something kepada Tuhan gitu. Tuhan, aku berikan sesuatu kepada aku berikan kepadamu. Itu tauda. Jadi orang Yahudi itu mempraktekkan kuasa penyembahan itu lewat angkat tangan, lewat seperti ekspresif gitu loh. Loh iya tuh ya. Kalau kita lagi bersuka cita kan perlu ekspresi, betul nggak? Bayangkan kalau misalnya Bu Lili kasih saya, baca apa lagi? Bisa bilang. Kalau saya kasih itu nggak senyum gitu. Nggak bisa lagi karena nggak ekspresikan. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau kita menyembah musik Tuhan, ekspresikan kepada Tuhan. Surga melihat kita, surga melihat dari atas melihat, oh ini benar-benar bersuka cita. Dia memberikan syukur kepada segala bagian. Tauda kepada Tuhan. Tuhan, aku berikan pujian penyembahan kepadamu Tuhan. Aku menyembah, aku berikan adoration kepada Tuhan. Tunjukkan, ekspresikan. Orang kalau lagi bersuka cita dia ekspresikan. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang ketiga itu berlutut, ya kan? Seperti itu, berlutut. Kita masa kalah sama tetangga kita sih ya. Tetangga kita kalau di tempat rumah ibadahnya kan sering duduk kayak begitu kan, betul nggak? Ini kan, ya kan? Terus begini kan, betul nggak? Masa kalah kan? Nah Tuhan bilang kita bersujud kepada Tuhan, bertelur artinya apa? Kalau seperti ini, maka kita kalau berdoa kita bertelur tunjukkan apa? Tuhan, aku menyerah. Tuhan yang perhatiku. Amin. Itu bertelur, barak. Ya. Jadi bertelur itu apa? Barak, bukan apa? Bendera. Tapi apa? Barak. Ingat ya kalau berlutut apa namanya? Barak. Seperti berlutut itu. Kalau di ruang kecil itu apa? Berlutut itu. Jadi berak itu. Ini barak. Yang keempat, selain berlutut, ini namanya bersujud. Bersujud namanya syabak. Bersujud kepada Tuhan. Siapa? Syabak itu artinya bersujud kepada Tuhan. Ya kan? Nah, yang kelima. Yang kelima Bapak Ibu lihat. Allah kita hilang. Bermazmur. Ya. Saya ajarkan jemaat mulai belajar bermazmur di gereja. Bermazmur itu begini. Misalnya ada orang mengalami kesembuhan, ya kan? Terima kasih Tuhan, bilur-bilur menyembuhkanku. Aku sudah tidak sakit lagi karena Engkau dahsyat, bilurmu menyembuhkanku. Itu apa, Mbak? Jadi pengalamanmu dinyanyikan. Hutang-hutang hilang semuanya Tuhan. Oh, kutuk-kutuk pergi semuanya. Oh, ternyata jodoh datang dalam hidupku. Amin, selalu besok. Itu namanya bermazmur, Bapak Ibu. Setuju gak?
Jadi lagi berdoa kan, bergumul, Tuhan buka jalan supaya aku punya rumah Tuhan. Nah padahal Rasul bilang gini, terima kasih Tuhan, aku sudah punya rumah, dia rumahnya kecil tapi punya rumah sendiri. Itu namanya apa? Mau bermasuk? Saya pengen dengar loh ya, nanti kalau pujian lagi gitu, Mira, mungkin saya pengen dengar suaranya. Waktu gimana di gereja orang berdiam, terus lihatin kiri kanan. Yang lagi menyembah itu loh, lagi gerak-gerak dilihat ini. Lama-lama kan jadi gak enak gitu. Nanti dirikit gitu kan. Ya, hari ini belajar bermasuk. Belajar apa? Yang ke, nah ini lanjut saja begini. Yang terakhir shout for joy. Shout for joy. Kalau nonton bola ya, bolanya masuk, bilang apa? Gitu kan? Ya, gitu kan? Pernah nggak kamu di kayak gitu? Malu gitu kan? Kita mau belajar shout for joy, ya kan? Lagunya itu shout for joy, haleluya. Tolong nanti dia siapin lagu ini. Shout for joy ya, habis ini ya. Shout for joy, haleluya, gerak gitu ya nanti ya. Nah, itu yang keberapa? Ke-6, syabak. Yang ke-7, tahukah? Tahukah itu apa? Apa? Clap your hands. Itu tahukah? Jadi, dulu saya masih kecil ya. Saya itu kan dari gereja macam-macam. Kali ke gereja Pantekosta. Masih kecil. Jadi tetangga kalau saya lewat itu apa? Hei, Pantekosta, tepung burung, katanya begitu. Kita nggak tepukin burung. Clapping the hands itu adalah Alkitab itu. Tepuk tangan. Yang terakhir ke-8. Yang ke-8 itu menyanyi dengan apa? Diiringi pujian musik itu. Ya kan? Jadi ini namanya apa? Samar. Samar itu menyanyi memuji dengan diiringi apa? Musik. Makanya di sini kalau ada yang minta musik, joinan, ikut di sini, dilatih, ditinggal, disiapin untuk melayani Tuhan. Amin. Yang terakhir, sebelum saya ajak ngomong pujian untuk naik lagi. Yang terakhir namanya apa? Bilang sama-sama saya, apa namanya? Halal itu apa? Oh, jangan itu cuma daging halal ya. Di situ halal benar. Halal itu artinya memuji menyembah Tuhan dalam kebebasan di dalam roh. Daud itu raja, berarti kan? Daud itu raja. Ya toh? Jadi kalau raja itu harus tampilannya pada jaim. Apa namanya? Jaim. Tapi ternyata ketika dia memuji menyembah Tuhan, Daud itu tinggalkan secara sejatinya. Dia lompat-lompat. Istrinya marah. Seorang raja mempermalukan dirinya sendiri, bisa lompat-lompat kayak begitu orang gila. Kamu tidak malu, saya malu. Tahu nggak, gara-gara kita bilang kayak gitu istri, kita tidak pernah punya anak. Luar bilang mulai satu kita tidak pernah punya anak. Daud mempermalukan dirinya. Dia bilang, kalau karena Tuhan aku lebih mempermalukan diriku. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Halal artinya memuji menyembah Tuhan dalam kebebasan dalam roh. Bebas dalam roh. Kalau orang terbelenggu yang kayak natasin itu kan, tidak segera. Itu mesti dilepaskan belenggunya dan kita menyembah memuji Tuhan dalam kebebasan dalam roh. Yang setuju bilang amin. Kita akan undang lagi memuji penyembah, saya akan berpanjang lagi. Amin, sama-sama diri yuk. Kalau nyanyi shout for joy, ya kita nyanyi pujian itu ya. Saya pengen lihat nih sekarang, bukan cuma yang di depan yang parameternya lincah gitu, tapi semuanya di belakang semuanya itu bergerak semuanya. Setuju bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita lebih dulu. Jalan ini. Ya, kita akan sama-sama ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya kepanasan lama-lama di sini. Ya. Sebut tangan dulu.
pindah, kiri titik. Ya, kalau sebelahnya nggak mau gerak, kiri titik, jadi sudah gerak. Jadi sebelum kiri titik sudah. Coba, nggak pakai musik, gerak dulu, gerak dulu. Gerak ke sana. Sini. Oke, yuk mulai lagi. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karena pujian ada di mulut umat-Mu. Kau memberikan kelepasan, Kau memberikan kesembuhan. Terima segala janji Allah. Di dalam nama Yesus, taruh tangan saudara tempat yang sakit. Tidak ada lagi pergumulan yang tidak bisa diselesaikan. Karena kami mengerti rahasia kebesaran Tuhan. Ada dalam pujian, kuasa Allah mengalir. Terus terbuka, kami perintahkan semua sakit penyakit, semua beban berat, semua kutuk, semua dosa, semua ikatan dalam nama Yesus tertinggalkan. Hancurkan kesulitan dalam studi masa depan perjodohan di dalam nama Yesus. Jadi punya jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan wajah, terpujilah nama dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Pengumuman singkat minggu ini sebelum saya ngomongin pengumuman sepanjang minggu ini ada pengumuman baru dari government mengenai restriction. Mungkin dari beberapa saudara saya sudah kirim di grup. Coba bisa dilihat, itu ada restriction yang terbaru yang baru diupdate pada siang hari ini, tepatnya jam 12 siang. Itu per kill kembali di restricted, terus begitu ya baru first phase. Jadi mask mandatory mulai dari jam 12, start from 12 PM today. Mask is mandatory, so after dari sini mungkin saudara yang mau pergi itu tolong disiapkan mask-masknya. Dan puji Tuhan, church masih bisa berjalan 150 orang maksimum dengan limited 2 meter square. Jadi kita harus pasang jarak kalau bisa ya di spread dari mulai minggu depan, karena kita nggak tahu ini peraturannya sampai kapan, tapi ini baru berlaku. Jadi 150 orang limited dan dengan 2 meter kapasitas gitu ya, 2 meter jarak gitu. Jadi kita udah siapkan makanan di belakang. Saudara yang welcome mau makan boleh, karena kita masih bisa kumpul di church ini. Tapi kalau di rumah pribadi itu 30 orang saja. Tapi saudara bisa lihat pengumumannya di grup-grup yang sudah saya kirim. Ini bukan menakutkan, tapi hanya informasi aja, update informasi from government, the latest issue gitu ya. Jadi kita udah siapkan makanan, saudara feel free
to eat. Kalau misalnya saudara nggak convenient bisa di take away bawa pulang, nggak apa-apa gitu. Karena hari ini adalah spesial, peraturannya juga baru keluar gitu. Nah, lalu pengumuman singkat untuk sepanjang minggu saya akan kembalikan ke Gembala Sidang. Jadi Jamaica mungkin akan organize nantinya. Kita lihat lagi perkembangan berikutnya tentang peraturan pemerintah ini. Komsel bagaimana nanti Jamaica akan update di grup-grup yang saudara sudah terlibat. Jadi tolong diperhatikan setiap grup yang saudara join untuk tetap dilihat supaya nggak salah info gitu ya. Sekian, kita sekarang nanti bawa teman untuk memberikan persembahan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Saya minta Ibu Lili untuk pimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Di mana saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh merasakan kelepasan dan kelegaan karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sungguh baik. Tuhan yang tahu setiap masalah anak-anak-Mu. Kami percaya ketika kami sudah mendengar sabda firman-Mu, ketika kami keluar dari tempat ini, kami mendapatkan kelepasan dan sukacita surgawi yang kami dapatkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami berdoa untuk Pak Tuhan yang sudah menyampaikan benih sabda firman-Mu agar terus kami tersimpan dalam hidup kami dan dapat kami lakukan setiap hari Tuhan dalam hidup kami. Berkati kembali Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, Pak Johan dan Ibu Ente dan keluarga. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati ya Bapa, dan juga setiap aktivitas di IC Tuhan juga berkati. Apapun Tuhan yang kami lakukan, laksanakan, biar senantiasa boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati terus ya Bapak pelayanan Pak Johan dan Ibu dan juga Pastor B yang ada selalu bersama dengan kami untuk juga berkati. Terima kasih ya Bapak. Kalau sebentar kami akan menabur Tuhan, kami ingin memberi Tuhan karena Tuhan begitu baik yang senantiasa selalu memberkati kami. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan dengan penuh sukacita ini Tuhan boleh kami dapatkan kembali dengan berlimpah-limpah dan lipat ganda karena kami berikan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan juga berkati Tuhan setiap kebutuhan juga kami dan terpenuhi. Terima kasih ya Tuhan. Kau yang kembalikan berkat semua tangan-tangan yang memberi dan juga Kau memberkati semua pelayan-pelayan hamba-Mu yang sudah melayani Kau hari ini ya Tuhan. Kami serahkan dan seluruh jemaat-Mu juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara offering bisa dijalankan, memuji Tuhan. think just before we close, we need to pray. We are Perth Indonesian Church.
and Indonesia currently has 20,000 new COVID cases a day. We have one here in Perth and we're shutting down. So we need to, as a family, as a church, we need to pray. Is that okay? Yeah, let's pray together. Oh, Jesus. Oh, my Lord, my Savior. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, you are the Lord of the breakthrough. You are the Lord of the promise. You are the Lord of truth. You are the healer. You are a provider. You are our King. You are our Savior. Father, we lift up the beautiful nation of Indonesia to you this morning. Father, we love this nation. Father, we pray that you'll pour your Spirit out upon this nation and heal this land. Your word says if we humble ourselves and pray and repent from our sin, that you will heal this land. So Lord Jesus, we stand in the gap for Indonesia this morning and we pray that you will heal this land. Enough, enough, enough. Father, pour out your Spirit, we pray. And Father, for Australia, Lord, I pray, Lord, against fear that will spread with this virus once again. Lord, we speak faith over Australia. We are the great Southland of the Holy Spirit. Father, we stand in faith against this insidious fear in Jesus' name. Be gone in Jesus' name. We stand and we haven't done all to stand. We will stand therefore. Father, we pray, Lord, that you will cover this land, every centimetre, every inch, every metre, with the blood of Jesus. Father, cover this land, we pray. Lord, that after this 3 days, again, we will walk in complete freedom because, Lord Jesus, this is your nation, your nation. So, Father, as the Bible tells us, the royal laws, you pray for your neighbours, to love for your neighbours. We pray for our neighbours in Indonesia. We pray for our neighbours here in Australia. Lord, your will be done on earth as it is in heaven. And we declare victory in Jesus' name. Victory in Jesus' name. Because of the blood, you paid the price in full. So, Lord, I pray your blessing over everybody here. Your divine protection, Lord Jesus. Father, we stand in faith this day. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, sebelum kita akhiri, sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan nggak pernah kasih roh ketakutan buat kita ya. Yang setuju bilang amin. Saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan tuh hancurkan segala pekerjaan iblis, termasuk virus-virus tadi ya. Memang ada satu, Ibu coba bentar. Saya baru baca koran, rupanya orang dari Sydney yang bawa penyakit jalan-jalan di Perth. Jadi itu makanya saya harap kita orang gereja juga masih tertib ya, nggak boleh kalau sudah tahu sakit masuk keroyongan kayak gitu. Jadi kita doakan supaya restriction ini lama-lama juga bisa dicabut lagi, karena kalau sebelumnya Tuhan juga melindungi Perth, Western Australia, masa sih Tuhan juga nggak melindungi lagi gitu loh. Tuhan pasti melindungi kita, yang percaya bilang amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapak, sebelum kami akan pulang, kami tahu bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi hari ini untuk membuat orang jadi takut dan gentar. Namun kami tahu hari ini, ketika Tuhan dalam diri kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu takut. Penjagaan Tuhan pasti atas hidup kami. Saat ini Bapak Ibu, angkat tanganmu, hadapkan wajahmu buat setiap umatmu ini Bapak. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala kutuk, jauhkan dari segala bahaya, jauhkan dari segala hal yang diinginkan terjadi. Kami lepaskan berkat Bapa, anugerah Tuhan Yesus, persekutuan dan damai Roh Kudus menyertai kita, menyertai umat melayani hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Tuhan memberkati.